Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Hari ini kita bahas tentang iblis, tentang Lucifer. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca dalam Alkitab tertulis kata Lucifer? Kata Lucifer itu dalam bahasa Inggris Alkitab King James tertulis kata Lucifer, dan dalam bahasa aslinya disebut hail, artinya pantulannya. Artinya apa? Pantulannya. Dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Jadi kata Lucifer itu dalam versi King James, terjemahan King James bahasa Inggris. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu bisa miliar sampai triliun. Nah, saudara, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa saudara? Panglima bala tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua yang bernama Gabriel, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri, yang bernama Lucifer. Nah, saudara, Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan, membawai sepertiga malaikat. Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan, karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat pakai ilmu pamungkas. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan dan punya keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa, saudara? 1/3. Terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua,
rajanya para setan. Itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Dalam kehidupan ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara, teman untuk ngobrol. Saudara, kita menikah, yang kita harapkan pasangan kita itu saling memahami, saling mengerti, dan bisa diajak bicara. Laki-laki nikah sama perempuan, secantik apapun, dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah itu yang penting bisa diajak ngomong, diajak bicara, saling mengerti dan saling memahami. Betul? Suka dan duka. Saudara, cantik cerewet, suaminya stroke. Betul? Orang nikah itu penting apa? Bisa diajak bicara dan mengerti. Saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik, walaupun tidak bisa masak. Bayangin, saya itu dari menikah sampai sekarang kira-kira 15 tahun, kalau di rumah hanya makan telur. Nah, tetapi istri saya bisa diajak bicara, ngomong gitu. Nah, dalam pernikahan itu penting itu. Bisa diajak ngomong, bisa bicara. Apalagi kalau sudah umur 60-70, jadi teman. Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah satu tingkat manusia. Kenapa di bawah satu tingkat? Ingat, Lucifer pantulannya. Ini apa? Segambar serupa. Beda, betul? Pantulan sama segambar serupa itu beda. Segambar serupa dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, nanti di surga malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Karena apa? Itu segambar serupa. Ciptaan yang paling mulia. Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Pada hari yang ke-6. Buah-buahan, masih biji-biji ini boleh engkau makan, kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, Lucifer marah. Seorang direktur dipecat, diganti direktur yang baru. Pasti jengkel, marah sama yang ganti. Yang ganti siapa? Manusia. Itulah disebut awal peperangan antara manusia dengan setan. Kenapa? Karena posisinya diganti. Lucifer marah, dia pakai ular. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Lucifer pakai ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Kalau engkau makan buah itu, kau tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda. Ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan,
Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Apalagi kalau yang bunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, berarti hakimnya. Nah, saudara, ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan, posisi di bawah setan, dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan, tetapi masih di bawah kendali kontrol Tuhan. Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa dan memulihkan keadaan. Segambar serupa. Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Kok ada orang Kristen kenapa? Itu Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Belum dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, posisi di atas setan. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Ingat di kitab Daniel. Daniel berdoa minta kepada Allah. Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer, minta bantuan Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Kenapa harus dikeroyok? Karena kalau menghadapi Lucifer sendiri, Mikael bingung, betul? Karena malaikat Gabriel, Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, lari. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, wahyu akhir zaman. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan Lucifer? Ingat, waktu kita percaya Tuhan Yesus, hubungan kita dipulihkan segambar serupa dan kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Kembali ke tingkat awal lagi. Sebelum jatuh dalam segambar seru di atas malaikat. Jadi ingat,
Kita orang percaya itu di atas setan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu di bawah setan, bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita orang percaya di atas setan. Kenapa? Ditebus, disucikan dengan darah Yesus, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi saudara, sama setan tidak boleh takut, karena engkau posisinya di atas setan. Amin. Maka Alkitab berkata apa? Waktu kita bertobat adalah ciptaan baru. Banyak sekali kasus kerasukan itu ngakunya Lucifer, padahal bukan Lucifer. Nah, kalau Lucifer itu cirinya gimana? Nah, ini cirinya. Sebelum saya bertobat, saya diajar sama kakek nenek saya. Kakek saya itu tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembus kilan, tembak dor sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ting menghilang. Kakek saya itu ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, setan kober, kobaran api setan, pembunuh tercepat, pembunuh senyap, silent killer. Dan dia kalau membunuh orang, jantung berhenti, berhenti, 5 menit pasti berhenti, siapapun orangnya. Nah, saya belajar dari mereka sejak usia 9 tahun. Dan semua ilmu yang saya pelajari itu dari mereka. Waktu saya menguasai ilmu kakek nenek saya dan nenek saya, kakek nenek saya berkata, kamu harus menguasai ilmu terakhir, gabungan ilmu hitam, ilmu putih. Kamu harus ketemu seorang guru lagi, pangeran, kanjeng pangeran, untuk mengajarkan kamu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Saya bingung, guru saya lebih hebat, kok ada yang lebih hebat, betul? Dan nyari gurunya satunya di mana kan gitu. Kamu ndak usah bingung cara cari gurunya, ada cara untuk mengundangnya. Oh, langsung guru saya, kamu siapkan jiwa kamu, mental kamu dulu, dan siapkan tubuh kamu, kekuatan fisik kamu dulu. Harus melebihi kekuatan manusia. Kalau tidak, kamu bisa gila atau mati untuk ketemu dia, untuk menguasai ilmu terakhir, dan waktu akan berhenti. Langsung dia baca mantra, tenaga dalam kakek saya dimasukkan ke saya dulu, tenaga dalam nenek saya dimasukkan ke saya dulu. Saya itu baca mantra, vitamin komplit. Tiba-tiba langsung awan gelap, gempa bumi, alam bereaksi, angin ribut, petir, muncul satu sosok, tingginya 3 meter. Baru saya tahu, pangeran kegelapan. Wajahnya tampan melebihi Elvis Presley. Tingginya 3 meter. Rambutnya silver perak. Dan model ininya tatahan es. Tembus pandang transparan. Dan matanya seperti cahaya intan berlian, dan bumi berputar di dalam matanya. Maka disebut penguasa dunia. Bajunya berkilauan seperti perak. Ada ikat pinggangnya juga gini. Dan sepatunya tidak bisa saya lupa seumur hidup saya. Bukan pakai dari
kulit sapi beda. Modelnya kasut seperti ini, seret, 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 seret gini. Terbuat dari emas murni. Disitulah saya ketemu dia. Dan komunikasi rohnya dengan batin, maka tahu jadi yang disebut kontak batin, hubungan batin, komunikasi roh itu lewat alam bawah sadar. Makanya orang kalau cari nomor togel di kuburan ketemunya waktu mimpi, ngerti? Disitulah terjadilah komunikasi. Disitulah dari otak alam bawah sadar saya, pertama 3 hari, dilanjutkan 4 hari, jadi 7 hari, 7 malam untuk transfer pengetahuan. Makanya waktu saya ketemu dia, pengetahuan rahasia ke-8 ada di sini. Nah, disitulah saya ketemu, baru saya sadar. Setelah saya bertobat, itulah Lucifer. Dia apa? Pangeran kegelapan. Nah, makanya saudara, setelah saya bertobat, kalah sama Gilbert, gila 1 tahun. Saya tahu itu ada rencana Tuhan juga, supaya memori saya tentang rahasia kegelapan itu terhapus. Saya hanya ingat 5% aja. Dan yang saya ingat 5% ini, yang saya khotbahkan hari ini. Rahasia kegelapan. Jelas saudara? Awal penciptaan dan awal peperangan antara manusia dengan setan. Nah, jadi kalau Lucifer datang, pasti alam itu bereaksi. Sampai satu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta